Terima kasih Romo Dista atas renungan yang indah tentang kasih dan bahasa kasih. Dan dalam rangka ulang tahun Romo Hadi Jantan Dermawan. Ulang tahun ke-55 biasanya nih angka sakral. Orang-orang yang dipilih jadi uskup itu ya angka 55 ini ya. Kita doakan supaya Romo Hadi Jantan sehat walafiat dan semakin bijaksana. Amin. Amin. Saya kalau menjuluki Romo Hadi Jantan adalah Bapak Padang Gurun. Kenapa Bapak Padang Gurun? Anda lihat Bapak-Bapak Padang Gurun itu adalah orang-orang suci yang hidupnya menyepi di Padang Gurun, saleh, penuh hening dan diam. Dia tidak pernah cerewet, lihat aja tampangnya, penuh belas kasihan. Tapi dia adalah kakak kelas saya yang selalu memberi inspiratif, hal-hal yang positif, dan banyak nuansa-nuansa kebijaksanaan. Saya kenal beliau sejak di Mertoyudan, satu seminari, kemudian di diosesan kita bersama, filsafat, teologi, kemudian dalam karya kami pernah satu komunitas di paroki Jalan Malang. Di situ kita juga bersama, waktu itu bersama Romo Hari Liong ya Romo ya, 2 tahun bersama Romo Hadi Jantan, saya kena serangan jantung, berarti dia sumber masalahnya. Tetapi inilah sebuah kebersamaan dan hari ini kita mau mensyukuri dalam Ekaristi bersama. Yuk kita doakan, yuk kita sungguh-sungguh dukung apa yang menjadi perjalanan kebijaksanaan Romo kita, Gembala kita, Romo Hadi Jantan Dermawan. 2 kalimat yang ingin saya sampaikan adalah ini. Yang pertama, ketika kemarin saya bercermin, melihat wajah saya, kemudian saya mengatakan, "You besok usianya 55 tahun." Itu yang pertama, hari ini maksudnya. Yang kedua, tetap saya berkomitmen untuk menjalankan kesetiaan, melayani, termasuk juga hal-hal yang kecil, sepele yang saya lakukan dengan cinta yang besar. Tambahan 1 kalimat lagi, itu adalah semoga saya masih berguna bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Terima kasih. Saya berulang tahun ya. Terima kasih Romo Hardi. Nanti setelah doa Rosario akan ada acara di dekat Gua Maria untuk sedikit ya welcoming dan celebration kecil bagi Anda yang ingin ikut silakan. Semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk semadi. Diberikan segala bunyi suara alami, yang terindah, yang termurni, Anak domba yang telah dikorbankan patut menerima kekuatan dan kealahan, kebijaksanaan, keperkasaan, dan kehormatan. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, juga Opa Oma yang mengikuti secara streaming, selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini hari Jumat Paskah pekan kelima, bersama firman-firmannya kita diundang untuk senantiasa memberi kesaksian, dan kesaksian kita adalah karena Roh Kudusnya. Hari ini juga spesial hari ulang tahun teman rekan pastor kita, Romo Bernardus Hadi Jantan Dermawan. Semoga imamatnya langgeng, setia, selalu dilimpahi dengan rahmat, kesehatan, kebahagiaan, sukacita, dan dipenuhi dengan roh kebijaksanaan. Mari satukan hati hening sejenak menyadari bahwa kita orang berdosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kemarin pagi setelah waktu sarapan, Romo Rudi memberikan usulan bagaimana besok
hari Jumat kita misalnya bertiga sebagai bentuk dukungan dan sekaligus ungkapan syukur untuk ulang tahun Romo Hardi Jantan. Kami mengatakan, oke, lalu bagaimana pembagian tugasnya? Romo Rudi yang memimpin, Romo Hardi Jantan yang membaca Injil, kemudian Romo Hardi Jantan mengatakan Romo Dista yang berkhotbah. Baik, sebagai bentuk kasih, sebagai bentuk dukungan, maka saya bersedia dan sebagai ungkapan terima kasih juga sudah diberikan kesempatan untuk berbagi dalam merayakan ulang tahun pada hari ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mendapatkan sebuah perintah sekaligus juga warisan yang sangat berharga dari Tuhan Yesus, di mana kita diberikan perintah oleh Tuhan Yesus untuk saling mengasihi. Yang pada akhirnya perintah Tuhan inilah yang menjadi dasar bagi kita, bagi gereja dalam menghadapi setiap persoalan, dalam mencari setiap solusi. Ketika kita menghadapi berbagai persoalan di dalam gereja, pastilah senantiasa kita rundingkan dengan dasar kasih. Bukan dengan dasar apapun, tetapi dasarnya adalah kasih. Bagaimana sebanyak mungkin orang bisa tetap terangkul dalam setiap kebijakan gereja. Dan itulah yang tadi kita dengarkan dalam bacaan pertama, ketika para rasul bersidang menghadapi persoalan di tengah-tengah jemaat, persoalan itu mereka jawab dan hasil sidang itu sebanyak mungkin, sebesar mungkin tetap merangkul mereka yang membutuhkan. Kalau dikatakan kemarin dalam persoalannya adalah soal sunat, bahwa orang-orang non-Yahudi harus bersunat ketika menjadi Kristen, maka di tengah persoalan itu para rasul tetap memutuskan bahwa pertama-tama bukan soal sunatnya, tetapi soal iman kepada Tuhan. Maka di sana didasarkan pada kasih, siapapun orang tetap harus menghidupi imannya akan Yesus Kristus tanpa harus memperhatikan hukum Taurat. Itu menjadi sebuah dasar bagi kita bahwa para rasul juga pada akhirnya memutuskan segala sesuatu dengan berdasarkan hukum kasih seperti yang disampaikan Tuhan pada hari ini. Maka dalam renungan saya yang singkat ini, saya hanya ingin mengingatkan kembali kepada kita, mari kita bersyukur untuk perintah dan juga warisan yang sangat berharga yang dimiliki oleh kita, yang diberikan oleh Tuhan Yesus, di mana kita diberi perintah untuk saling mengasihi. Bukan hanya sekedar perintah, tetapi ini saya kira menjadi warisan yang sangat berharga, yang senantiasa menjadi nafas, yang senantiasa menjadi tuntunan bagi kita, bagi gereja dalam memutuskan segala sesuatu, dalam melakukan karya-karya kita. Karya-karya gereja senantiasa didasarkan pada kasih. Bagaimana kita sebanyak mungkin, sebesar mungkin memberikan kasih kepada banyak orang, merangkul sebanyak mungkin orang dalam karya-karya kita. Maka mari kita bersyukur untuk setiap warisan yang senantiasa kita upayakan dalam kehidupan kita, kasih yang senantiasa boleh kita hidupi di dalam keluarga, di dalam lingkungan kita, di dalam persahabatan, di dalam tempat kerja di mana kita bekerja, di mana kita berkarya, di mana kasih itu senantiasa kita upayakan, senantiasa kita hidupi. Dan semoga kasih yang senantiasa kita hidupi, senantiasa kita perjuangkan itu akan senantiasa menuntun kita untuk menemukan solusi-solusi yang kreatif ketika kita menghadapi berbagai persoalan, seperti yang dilakukan oleh para rasul dalam bacaan pertama. Mereka senantiasa menemukan solusi yang kreatif, terobosan-terobosan yang pada akhirnya semakin merangkul banyak orang. Maka mari kita syukuri kasih yang senantiasa Tuhan wariskan kepada kita, Tuhan yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Semoga ajaran kasih yang senantiasa kita perjuangkan, senantiasa kita hidupi, pada akhirnya menjadi saluran berkat dan melahirkan terobosan-terobosan, melahirkan cara hidup yang kreatif di mana sebanyak mungkin orang pada akhirnya bisa merasakan kasih Tuhan, dan pada akhirnya kita semakin mampu untuk menjadi sahabat bagi banyak orang, di mana Yesus tadi mengatakan, kamu adalah sahabat-sahabatku. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bersyukur sekali lagi untuk kasih yang senantiasa Tuhan perintahkan kepada kita, perintah untuk saling mengasihi yang boleh kita miliki, dan sikap saling mengasihi yang senantiasa kita perjuangkan dalam kehidupan. Semoga itu menjadi dasar kita dalam setiap karya-karya kita, dalam setiap persahabatan kita, dalam setiap karya kita di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dan semoga dengan dasar kasih itu semakin banyak orang yang semakin merasakan berkat Tuhan dalam karya-karya dalam kebersamaan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.
Terima kasih Romo Dista atas renungan yang indah tentang kasih dan bahasa kasih dan dalam rangka ulang tahun Romo Hadi Jantan Demarman. Ulang tahun ke-55 biasanya nih angka sakral ya. Orang-orang yang dipilih jadi uskup itu ya angka 55 ini ya. Kita doakan supaya Romo Hadi Jantan sehat walafiat dan semakin bijaksana, amin. Amin. Saya kalau menjuluki Romo Hadi Jantan adalah Bapak Padang Gurun. Kenapa Bapak Padang Gurun? Anda lihat Bapak-Bapak Padang Gurun itu adalah orang-orang suci yang hidupnya menyepi di Padang Gurun, saleh, penuh hening dan diam. Dia tidak pernah cerewet, lihat aja tampangnya, penuh belas kasihan. Tapi dia adalah kakak kelas saya yang selalu memberi inspiratif, hal-hal yang positif, dan banyak nuansa-nuansa kebijaksanaan. Saya kenal beliau sejak di Mertoyudan, satu seminari, kemudian di diosesan kita bersama, filsafat, teologi, kemudian dalam karya kami pernah satu komunitas di paroki Jalan Malang. Di situ kita juga bersama, waktu itu bersama Romo Hari Liong ya Romo ya. 2 tahun bersama Romo Hadi Jantan, saya kena serangan jantung. Berarti dia sumber masalahnya. Tetapi inilah sebuah kebersamaan dan hari ini kita mau mensyukuri dalam Ekaristi bersama. Yuk kita doakan, yuk kita sungguh-sungguh dukung apa yang menjadi perjalanan kebijaksanaan Romo kita, Gembala kita, Romo Hadi Jantan Dermawan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Kristus yang disalibkan telah bangkit dan menebus kita. Haleluya. Mari kita devosikan intensi-intensi kita masing-masing, khususnya untuk Romo kita, Romo Hadi Jantan yang berulang tahun. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami,
Engkaulah andalanku. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah mengalami kehadiran-Mu melalui Ekaristi ini. Semoga kami mampu membagikan kegembiraan iman ini dengan boleh menjadi saksi cinta dan kebenaran, hingga kami Kau perbolehkan mengalami kebahagiaan kekal. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, terima kasih untuk rahmat kebersamaan kita, juga untuk saudara-saudari, opa oma yang mengikuti secara streaming. Tuhan memberkati dan kita saling meneguhkan. Terima kasih untuk lektor komentator, Tuhan berkati pelayanannya, juga prodiakon, juga petugas komsos, petugas peta, dan juga Kosta, terima kasih atas pelayanannya. Juga petugas untuk berdoa rosario, terima kasih untuk pelayanan, Tuhan berkati. Sebelum berkat, mungkin baik ya Romo Hadi Jantan ngomong 1-2 kalimat ya, biar nggak ada di padang gurun aja ya. Tapi kita mau mendengarkan, silahkan duduk sebentar. 2 kalimat yang ingin saya sampaikan adalah ini. Yang pertama, ketika kemarin saya bercermin, melihat wajah saya, kemudian saya mengatakan, "You besok usianya 55 tahun." Itu yang pertama, hari ini maksudnya. Yang kedua, tetap saya berkomitmen untuk menjalankan kesetiaan, melayani, termasuk juga hal-hal yang kecil, sepele yang saya lakukan dengan cinta yang besar. Tambahan 1 kalimat lagi, itu adalah semoga saya masih berguna bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Terima kasih. Saya berulang tahun ya. Terima kasih Romo Hardi. Nanti setelah doa rosario akan ada acara di dekat Gua Maria untuk sedikit ya welcoming dan celebration kecil bagi Anda yang ingin ikut, silahkan. Mari kita berdiri mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Anda dan saya dalam hidup sehari-hari senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus, dan hidup kita yang bersaksi tentang Tuhan Yesus itu senantiasa dilindungi, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, Ekaristi syukur kita sudah selesai.